Om Swastiastu. Rajang Rahayu aturan idang menjangring semeton sarang sami. Kali ini kita jumpa lagi dalam pembahasan kesadaran yatnya dan konsep yatnya. Ketika mendengar kata yatnya, apa yang terlintas dalam benak Anda? Apakah gede aturan maka gede pinunas? Atau dalam bahasa Indonesianya, besar yang kita aturkan maka besar juga yang akan kita dapat? Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai kesadaran yatnya, ada hal penting yang perlu diketahui ketika hendak melaksanakan upacara yatnya, yaitu konsep yatnya itu sendiri adalah sebagai berikut. Agung ikang upakara utawi Banten, Allah dening puja mantra. Artinya, seberapa besar pun upakara atau banten yang kita buat, tidak akan sempurna tanpa puja mantra. Dalam hal ini, puja mantra berfungsi sebagai pelengkap. Sebab, dalam proses pembuatan upakara atau banten, bisa saja terjadi kekurangan ataupun kelebihan dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu, dalam sebuah upacara yatnya diperlukan pemangku untuk ngantep atau ida sulinggih untuk muput upacara yang berlangsung. Terutama upacara menengah ke atas, di mana biasanya menggunakan upakara atau banten yang cukup banyak. Lalu yang kedua, agung ikang puja mantra Allah dening jenana. Artinya, seberapa hebat pun mengucapkan puja mantra, akan sia-sia jika tidak diimbangi oleh jenana atau kesidian. Lalu yang ketiga, agung ikang jenana Allah dening bakti. Artinya, upakara atau banten, puja mantra, jenana merupakan hal penting. Namun ketika kita hendak melaksanakan upacara yatnya, hal terpenting adalah rasa bakti yang didasarkan atas ketulus ikhlasan dalam pelaksanaannya. Yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari urat kata yaj, yang artinya memuja atau memberi penghormatan. Juga dapat diartikan sebagai persembahan atau bertindak sebagai perantara, di mana yatnya harus dilandaskan atas rasa tulus dan ikhlas demi kesejahteraan dan kesempurnaan hidup bersama dan kemahamuliaan ide Sang Hyang Widiwasa. Umat Hindu memahami yatnya adalah sebagai sebuah kewajiban yang wajib dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban ini bersumber dari keyakinan bahwa alam semesta beserta isinya, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, diciptakan oleh ide Sang Hyang Widiwasa dengan jalan yatnya. Hal ini sesuai yang tertuang dalam Bhagavad Gita 3.10 adalah sebagai berikut. Yang Widi atau Prajapati menciptakan manusia dengan yatnya dan bersabda, dengan yatnya engkau akan berkembang dan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan keinginanmu. Selain itu, di dalam Bhagavad Gita 3.11 juga dijelaskan bahwa yatnya juga dilandasi oleh rasa bakti, ataupun bunyinya adalah sebagai berikut. Dengan yatnya kamu berbakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa, dan dengan ini pula ide Sang Hyang Widiwasa memelihara dan mengasihimu. Jadi, dengan memelihara satu sama lain, kamu akan mendapatkan kebaikan yang maha tinggi. Yatnya merupakan suatu perbuatan suci yang didasarkan atas cinta kasih, pengabdian tulus ikhlas, dan tanpa pamrih. Dengan demikian, maka salah besar jika ada yang berpikir bahwa dengan melakukan yatnya yang besar, maka akan mendapatkan timbal balik yang lebih besar. Salah jika berpikir, dengan beryatnya, maka semua permohonan akan dikabulkan. Yatnya merupakan bentuk puji syukur kita ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan demikian, konsep gede aturan maka gede pinunas adalah kesalahan fatal. Karena yatnya merupakan suatu bentuk puji syukur, maka sudah selayaknya disesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai beryatnya malahan mendapatkan masalah baru. Konsep yatnya yang terbaik adalah gede tandingan kuang surudan, di mana ketika melakukan sebuah yatnya cukup memenuhi segala hal yang bersifat wajib. Segala hal yang bersifat tidak wajib atau biasa disebut dengan keteben laku
boleh tidak dilakukan ataupun dihilangkan. Tentunya kembali lagi kepada kemampuan masing-masing yang melakukan yatnya itu sendiri. Janganlah sampai melakukan sebuah yatnya besar-besaran dengan cara berhutang. Sebab di dalam melakukan yatnya sudah ada tingkatan-tingkatan yang dapat diambil yang disesuaikan dengan kemampuan, yaitu niste, mandala, dan utama. Jadi, ketika beryatnya, lakukanlah yatnya yang sesuai dengan kemampuan. Hilangkanlah ego maupun rasa malu, karena hal itu dapat menghilangkan nilai-nilai yatnya itu sendiri. Bersembahyang merupakan salah satu bentuk yatnya yang paling mudah dan sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Jadi, sembahyanglah dengan rasa bakti dan tulus ikhlas sebagai bentuk syukur kehadapan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Hal terpenting dalam sebuah yatnya adalah kita harus tahu mengapa dan apa tujuan dari yatnya yang kita lakukan. Dalam Menamo Sastra 3.97 sudah dijelaskan sebagai berikut. Persembahan yang dilakukan tanpa diketahui maknanya adalah sia-sia. Sama halnya dengan mempersembahkan kebodohannya. Dan persembahan tersebut tidak ubahnya bagaikan segenggam abu. Demikianlah sedikit pemaparan mengenai kesadaran yatnya dan konsep yatnya. Jika ada hal yang dirasa perlu untuk didiskusikan, silahkan komen dalam kolom komen. Puputan Dityang, salam rahayu. Om Santi 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 Om.